Halo semuanya, jadi hari ini aku membagikan dari buku Heart Lesson. Di sini yang aku mau bagikan adalah penyembahan yang menggerakkan hati Tuhan. Jadi di sini sekali lagi kami menginfokan bahwa gereja kami Overcomer Church sedang mengalami Heaven Invasion. Jadi ini adalah buku bagaimana Tuhan berbicara melalui pendoa-pendoa yang ada di Overcomer. Dan di sini benar-benar banyak pembelajaran yang buat kami bukan merasa lebih hebat, lebih jago, malah kami adalah orang yang harus terus belajar dan belajar dan belajar lagi. Jadi di sini adalah judulnya penyembahan yang menggerakkan hati Tuhan. Jadi di sini analoginya berbicara ketika hari itu pendoa ini diberikan sebuah penglihatan. Lalu dia ada di sebuah ruangan seperti di perjamuan makan. Lalu ada sebuah meja di tengah ruangan itu dan ada Tuhan Yesus sedang duduk di sana bersama dengan beberapa orang. Lalu pendoa ini bisa melihat bahwa Yesus sedang makan bersama dengan orang tersebut. Lagi awal makan bersama, tiba-tiba mereka mulai beradu argumen. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Apa yang sedang kalian peributkan?" Seorang berkata, "Tidak Tuhan, kami hanya sedang berargumen, siapa yang bisa menggerakkan hatimu?" Lalu Tuhan Yesus berkata, "Menurutmu apa yang bisa menggerakkan hatiku?" Ada seorang yang berkata, "Tuhan, aku punya karunia mengajar untuk memberikan hikmat bagi domba-dombamu. Tentu saja itu sudah cukup untuk menggerakkan hatimu." Lalu ada lagi yang berkata, "Tuhan, aku sudah banyak menyembuhkan dan mengusir setan atas namamu. Pasti itu menggerakkanmu." Lalu ada lagi yang berkata, "Tuhan, aku mempunyai banyak berkat untuk membangun rumahmu. Pasti itu yang menggerakkanmu." Lalu Yesus berkata, "Semua jawabanmu itu salah." Saat Tuhan berkata seperti itu, saya kembali melihat mereka bertengkar dan beradu argumen. Kemudian ada seorang yang berada di pintu keluar. Orang ini memakai jubah hamba dengan tudung kepala. Pemdoa ini tidak dapat melihat siapa orang ini dan ia membawa buli tanah liat. Ketika orang tersebut masuk, semua orang diam dan melihat kepadanya. Lalu ketika dia sampai di depan Tuhan Yesus, orang ini memecahkan buli tersebut dan keluar minyak yang harum. Dan wangi dari minyak tersebut mengisi seluruh ruangan. Dan pendoa ini melihat bahwa orang ini mengurapi kaki Yesus sambil menangis dan menyeka jubah hambanya ke kaki Yesus. Lalu Yesus berkata, "Kalian terlalu sibuk berpikir kalau kalian sudah menggerakkan hati. Kalian terlalu mudah mengkotak-kotakan. Kalian terlalu sibuk melihat siapa yang terbesar yang bisa menggerakkan hatiku. Tapi pernahkah kalian sendiri bertanya kepadaku, apa yang bisa menggerakkan hatiku? Bukankah begitu kekasihku?" Lalu pendoa ini melihat bahwa yang memakai tudung itu adalah gembala kami, Pastor Berry. Pastor berkata, "Tuhan, apa yang bisa menggerakkan hatimu? Aku sangat ingin menggerakkan hatimu, Tuhan. Aku belum bisa berbuat apa-apa dan belum bisa kasih apa-apa. Aku hanya bisa memberikanmu seluruh hidupku, Tuhan." Lalu Yesus berkata, "Semua itu sudah lebih dari cukup bagiku untuk menggerakkan aku. Bagaimana engkau yang selalu datang kepadaku dengan gelora cinta dan iman yang menyala-nyala? Bahkan engkau selalu memikirkan aku dan engkau juga selalu bertanya kepadaku." Itulah yang menggerakkan hati Tuhan. Seringkali saya adalah orang tipikal yang pertama, yang kedua maupun yang ketiga, yang berpikir, cara inilah yang akan menggerakkan hati Tuhan. Kalau saya memberi banyak akan menggerakkan hati Tuhan. Kalau saya selalu di rumah gereja dari pagi sampai malam akan menggerakkan hati Tuhan. Tapi pernahkah kita memiliki sikap hati yang tidak mengkotak-kotakan Tuhan dan menebak Tuhan? Tapi kita datang seperti, mungkin contohnya adalah seperti gembala kami yang hari itu tahu bahwa berkata, "Tuhan, aku belum bisa kasih apa-apa, but this is my life." Dan selalu bertanya, "Tuhan, apa sih yang menyenangkan hatimu?" Itu pun menjadi rema dalam hidup saya, saudara. Yang seringkali saya bertanya, seringkali saya lupa bertanya malah. Saya selalu langsung melakukan tanpa bertanya kepada Tuhan. Dan saya pikir itu yang menyenangkan hatinya. Tapi seringkali ternyata Tuhan menunggu untuk kita datang di bawah kakinya.
Dan kita bertanya kepada Dia, Tuhan, apa sih yang menyenangkan hatimu? Apakah dengan waktuku? Apakah dengan hidupku? Apakah dengan ketika aku melakukan A, B, dan C? Biarkan kita belajar untuk tidak menjadi orang yang menebak Tuhan. Tapi bagaimana kita tetap datang ke hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, ini aku, dan aku mau menyenangkan hatimu. Apa sih yang menyenangkan hatimu? Terus bertanya dan bertanya, terus mengenal siapa Dia di dalam hidup kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.